Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Marini dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari satu jenis keterampilan, yaitu tata busana dengan pokok bahasan teknik pengepresan. Pemirsa lihat, di tangan saya sudah ada setrika dan semprotan. Nantinya narasumber kita akan menjelaskan bagaimana teknik mengepres dan menyetrika yang benar. Yuk kita saksikan bersama. Pemirsa, menyetrika adalah penggunaan alat pemanas untuk menghapus keriput dari kain. Pemanasan ini biasanya dilakukan pada temperatur 180 sampai 220 derajat Celcius. Suhu yang digunakan disesuaikan dengan jenis kain yang akan disetrika atau dipres. Namun dalam melakukan pengepresan, tentunya tidak dapat dilakukan secara sederhana. Tetapi, kita perlu mengetahui jenis kain untuk disesuaikan dengan temperatur suhu yang akan digunakan. Selain proses melakukan pengepresan, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis penggunaan pengepresan pada alat atau mesin pres. Tujuan dalam teknik pengepresan ini adalah untuk dapat mengetahui bagian busana yang harus disetrika atau dipres, dapat mengetahui suhu yang akan digunakan dalam proses penyetrikaan, dan dapat mengetahui pressing atau penyetrikaan sesuai prosedur. Manfaat melakukan pressing atau penyetrikaan adalah mengetahui prosedur penyetrikaan atau pressing, mengetahui suhu setrika untuk berbagai jenis bahan, dan mengetahui SOP penyetrikaan atau pressing. Pemirsa, setelah kita mengetahui maksud dan tujuan dalam melakukan pressing atau teknik penyetrikaan ini, maka langkah apa lagi ya yang harus dilakukan dalam teknik pengepresan? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, apalagi ya yang akan dijelaskan oleh narasumber tentang teknik pengepresan ini? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus.
Pemirsa, sebelum kita mulai melakukan tindakan pengepresan, maka terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat maupun bahan yang dibutuhkan. Satu, setrika pres berjumlah 1 buah untuk mengepres jahitan pada bagian busana, kampuh, lengan, kerah, dan ban pinggang pada celana atau rok. 2. Setrika biasa berjumlah 1 buah untuk menyetrika secara umum atau semua busana. 3. Papan atau meja setrika berjumlah 1 buah sebagai papan atau meja setrika. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1. Kemeja lengan panjang berjumlah 1 buah. 2. Kemeja lengan pendek berjumlah 1 buah. 3. Rok berjumlah 1 buah. 4. Celana pria berjumlah 1 buah. Dan 5. Busana anak berjumlah 1 buah. Pemirsa, apalagi ya yang akan dijelaskan oleh narasumber kita tentang teknik pengepresan ini? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Setelah tadi disebutkan alat dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan dalam teknik pengepresan atau penyetrikaan ini, maka mari kita kembali kepada sang narasumber untuk menyimak lanjutannya. Ini dia. Pemirsa, pressing yaitu melakukan proses penekanan agar bahan lebih rapi dan berkualitas tinggi. Cara kerjanya adalah A. Memeriksa busana yang akan dipres agar jelas yang akan dilakukan. B. Mempres bagian atas dan bawah. C.
mempres setikan keliman bawah, dan D. Mempres ban pinggang, saku, atau bagian-bagian busana lainnya. Pengaturan suhu sewaktu pengepresan disesuaikan dengan bahan yang akan dipres. A. Pengepresan dengan setrika pres. Pada alat tersebut sudah ada tombol pengatur suhu. Suhu maksimal adalah 1100 watt. Tombol yang nomor 6 dengan panas maksimal 1100 watt. Tombol 1, 2, dan 3 presnya sama dengan memakai setrika biasa tanpa uap air. Untuk tombol 4, 5, dan 6 dapat mempres dengan uap air. Untuk pakaian sintetis dan silk, panas maksimal sampai nomor 4. Tetapi harus memakai uap air. Dan untuk katun dan linen bisa lebih. B. Memakai setrika biasa. Bila memakai setrika biasa, panasnya juga disesuaikan dengan bahan yang akan dipres. Kemudian, dapat dipakai bahan katun yang dibasahkan untuk alas pengepresan agar hasilnya rapi dan dapat mengatasi gosong pada pakaian. Pengaturan suhunya nomor 2 untuk silk dan nilon, nomor 3 untuk polyester dan rayon, nomor 4 untuk wool, nomor 5 untuk katun, dan nomor 6 untuk linen. Untuk bahan linen, dengan setrika yang panas maksimal 450 watt. Seandainya memakai setrika yang panasnya 300 watt, bisa dengan panas maksimal untuk mengepres polyester dan rayon, dan dengan mengalas dengan kain katun basah. 2. Teknik pengepresan atau pressing. Untuk mendapatkan kualitas produk pakaian yang baik dengan proses yang baik pula, salah satunya teknik mengepres atau pressing. Ada 2 tahap pengepresan. A. Pengepresan antara. Pengepresan antara yaitu pada saat proses, penjahit dilakukan pressing pada bagian-bagian, yaitu setiap langkah menjahit dipres, seperti 1. Pengepresan kampuh, yaitu kampuh bahu dan kampuh sisi, setelah bahu dan sisi disambungkan. 2. Pengepresan lipit, seperti lipit pantas dan lipit-lipit lainnya bila ada. 3. Pengepresan lapisan atau interlining pada tengah muka, depun, kerah, dan sebagainya. 4. Pengepresan komponen-komponen seperti tutup kantong sebelum dipasangkan dan persiapan bagian-bagian lainnya. B. Pengepresan akhir. Pengepresan akhir yaitu pengepresan yang dilakukan pada saat pakaian sudah siap atau sudah jadi. Ini dapat dikerjakan dengan setrika press dan untuk di garment dengan produksi yang besar dengan stream dowley atau stream tunnel. 3. Teknik penyetrikaan. Penyetrikaan dan pengepresan pakaian jadi dengan tujuan menambah kerapian dan keindahan. Langkah-langkah kerja hendaklah disesuaikan dengan desain busana, seperti contoh berikut. A. Penyetrikaan kemeja, terlebih dahulu disetrika bagian kerah, kemudian lengan, dan sebagainya. Untuk kemeja lengan pendek, dapat disetrika dengan melanjutkan garis bahu ke lengan. Tetapi untuk kemeja lengan panjang, dengan menyetrika mengikuti garis belahan mansat lengan. B. Untuk penyetrikaan celana dengan cara mendempetkan kampuh sisi luar dengan sisi dalam, lalu dipres, berarti patahannya di tengah muka dan tengah belakang pipa celana. Cara ini dilakukan untuk celana yang kampuhnya terbuka. C. Pakaian wanita seperti rok
pada saat proses menjahit, kampuh dan lipit-lipitnya sudah dilakukan pengepresan. Sedangkan untuk penyetrikaan akhir, cara pertama adalah menyetrika secara keseluruhan, kemudian bagian pinggang, bagian kelim, khusus untuk pakaian kerja, baju kurung, dan blus yang mempunyai lengan licin atau lengan suai, penyetrikaan lengan tanpa patahan dari puncak lengan, tetapi patahannya sama dengan lengan kemeja lengan panjang. D. Pakaian anak-anak seperti gaun atau rok yang kembang atau berkerut disetrika dengan mengembangkan dan jangan didempetkan kerutannya. Bagaimana pemirsa? Apakah sudah cukup jelas? Selanjutnya jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini sang narasumber akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam saluran kita Info Kursus. Selanjutnya, mari kita simak bersama tips dan trik dari narasumber tentang teknik pengepresan berikut ini. Ini dia. Pemirsa, tips dan trik yang bisa saya sampaikan adalah 1. Tips dan trik. Dalam melakukan pengepresan, harus mengetahui jenis kainnya terlebih dahulu yang akan dipres. Dan gunakan alas perantara atau kain katun pada kain yang halus dan berbahan sintetis agar hasil pres tidak merusak kain. Kesimpulan, setiap ingin melakukan pengepresan harus mengetahui jenis alat atau mesin pres, kain atau bahan yang akan dipres, dan teknik pengepresan dan penyetrikaan pun disesuaikan dengan jenis busana yang akan dipres atau disetrika. Demikian apa yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan tata busana dalam episode teknik pengepresan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin memperdalam atau berminat pada keterampilan tata busana, silakan menghubungi lembaga kursus, pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Marini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di episode mendatang dan salam Info Kursus.